Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat, mari kita belajar sejarah peradaban Islam kembali, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hal itu dimulai pada tahun ke-12 kenabian. Delegasi Yasrib datang yang terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus, serta seorang perempuan. Mereka itu menemui Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang bernama Aqabah. Lalu di hadapan Nabi, mereka menyatakan ikrar kesetiaan mereka. Lalu rombongan ini kembali ke Yasrib sebagai da'i ataupun juru bicara yang ditemani oleh Mus'ab bin Umair. Ikrar ini dengan perjanjian Aqabatul Ula atau perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun berikutnya, pada musim haji, jemaah dari Yasrib yang berjumlah 73 orang menemui Nabi dan meminta agar berkenan Nabi pindah ke Yasrib. Lalu mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman, dan permintaan mereka ini oleh Nabi disetujui. Maka pertemuan ini di dalam sejarah disebut dengan perjanjian Aqabah Tsani, Aqabah kedua. Maka setelah kaum musyrikin mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib, lalu orang-orang musyrikin ini kian melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang meninggalkan Mekah. Maka dalam perjalanan ke Yasrib ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar. Setelah sampai di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 km dari Yasrib, Nabi istirahat beberapa hari, kemudian menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Dan di rumah inilah Nabi membangun sebuah masjid, disebut dengan masjid. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Dan sesampainya di sana, penduduk Yasrib mengeluh-elukan dan sangat gembira sekali dengan datangnya beliau Nabi Muhammad. Maka sejak itu, sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad, nama Yasrib diganti dengan Madinatul Nabi, atau juga dikenal sebagai Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Karena apa? Karena memang di sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Nabi Muhammad ini di Madinah bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga beliau ini sebagai kepala negara. Maka tentu dalam rangka memperkokoh sosial bermasyarakat dan stabilitas sosial negara, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, Nabi membangun masjid. Lah masjid ini selain tempat sholat, juga berfungsi sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Nabi mempersaudarakan antara golongan sahabat muhajirin dengan ansor. Dengan begitu diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, Nabi membangun sebuah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak selain Islam dengan membuat suatu perjanjian atau yang lebih dikenal dengan konstitusi Madinah, agar supaya stabilitas masyarakat itu bisa terwujud. Maka dengan demikian umat Islam diizinkan berperang dengan 2 alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak-hak mereka. Dan yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya. Maka dengan terbentuknya negara Madinah ini, Islam semakin kuat dan penyebaran Islam semakin pesat, sehingga membuat orang-orang Quraisy semakin risau dengan banyaknya pengikut Islam ketika Nabi Muhammad ada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.